Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Dan marilah pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan, berkat dan pertolongan Tuhan di tengah situasi wabah corona melanda bangsa kami, di tengah keterbatasan kami untuk kami beribadah. Hingga saat ini kami belum bisa beribadah dalam ibadah umum bersama dengan jemaat yang lain, tetapi kami bersyukur masih bisa beribadah bersama keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Dan pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 24 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah, peristiwa di mana Yesus sudah mengalahkan kematian dan dia bangkit dari kematian, diperingati gereja Tuhan. Dan saat ini memang dalam suasana penuh keprihatinan karena wabah corona yang melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Tapi biarlah kita bisa memaknai dengan benar bahwa Paskah itu kemenangan yang sesungguhnya, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan selama hidup, termasuk semua pesan-pesan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan Yesus, itu adalah benar. Ya, jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, itu menggenapi sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Hari itu, minggu pertama setelah Paskah, Maria Magdala dan juga Yohana dan beberapa perempuan lain datang ke kubur. Maksudnya kalau di tempat kita itu mau ziarah atau mau nyadran atau apa gitu ya. Tetapi yang didapati justru kubur itu sudah terbuka dan tidak ada lagi mayat di dalamnya. Artinya kuburnya kosong. Perlu kita ketahui bahwa kubur yang digunakan di sana beda dengan di tempat kita. Kalau di tempat kita kubur itu digali dalam tanah, tapi di sana kubur itu adalah berupa gua yang ditutup dengan batu besar biasanya. Nah, waktu perempuan-perempuan sampai di sana sudah terbuka dan mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi. Bingung dong mereka. Waduh, kok bisa hilang? Tapi kemudian ada dua sosok berkilau-kilauan dan saya percaya itu malaikat Tuhan datang dan mulai menyapa mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Saudara, ada banyak orang itu seringkali memandangnya ya yang sudah mati ya mati, selesai. Termasuk wanita-wanita atau perempuan-perempuan ini. Yesus sudah mati, sudah selesai.
Tetapi ternyata itu belum selesai. Yesus bangkit dan hidup. Dan perempuan itu selalu lupa semua pengajaran. Lupa semua pesan yang disampaikan Yesus selama hidup. Termasuk perkataan Tuhan waktu di Galilea yang mengatakan bahwa anak manusia akan menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Itu saya lupa. Maka diingatkan oleh malaikat Tuhan ini, ya, bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Dia tidak di sini lagi, tidak di kuburan lagi. Dia hidup. Saudara, itu kabar baik, ya, kabar baik, sehingga perempuan-perempuan itu langsung, oh iya, dia pernah menyampaikan itu. Sadarlah mereka. Lalu perempuan itu kembali dan menceritakan kepada murid-murid Yesus yang lain. Ya, 11 murid, karena yang satunya lagi Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri, ya. Nah, tetapi apa respon dari murid-murid? Dikatakan bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Lah, murid-murid juga sudah pernah dengar janji dan perkataan Tuhan Yesus selama Yesus masih hidup. Tetapi mereka juga lupa akan semuanya itu. Kenapa sih semuanya bisa lupa? Murid-murid Yesus, perempuan-perempuan yang ikut mendengar juga waktu itu lupa. Kenapa? Di dalam ketakutan, di dalam kegalauan, seringkali orang lupa dengan Tuhan, lupa dengan firman Tuhan. Itulah makanya kita diminta supaya senantiasa memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Nggak lupa seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus dan juga perempuan-perempuan itu tadinya. Nggak ingat lagi perkataan Tuhan. Bahkan murid-murid berpikir bahwa itu omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Lalu Petrus, salah satu murid, lari ke kubur dan didapati betul kuburnya sudah kosong. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar dan Tuhan Allah yang hidup. Karena alam maut, kematian tidak bisa menahan Dia. Dan Dia bangkit. Nah, kalau sampai Yesus gak bangkit, itu jadi masalah besar. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus gak bangkit, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah hidup kita, karena kita masih dalam dosa. Karena Yesus bangkit, Dia kalahkan kematian, Dia kalahkan alam maut, maka kita punya pengharapan, maka kita punya jaminan bahwa kita yang percaya pun akan mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini penting sekali untuk kita pahami di waktu-waktu ini, di mana mungkin tidak sedikit di antara umat Tuhan juga mengalami kegalauan, mengalami ketakutan karena corona. Ya, satu hal ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Justru di balik peristiwa ini, di balik kejadian-kejadian akhir-akhir ini, termasuk kita yang tidak bisa beribadah di gedung gereja, tidak bisa berkumpul dengan saudara yang lain, terpaksa ibadah di rumah bersama keluarga. Saudara, ambil positifnya. Ya, Tuhan sedang mengajar kita gereja Tuhan untuk tidak berpaku kepada jenis kegiatan. Oh, ibadahnya harus demikian, harus di sana, harus di gedung gereja. Tidak demikian. Dimanapun juga bisa. Saya teringat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ketika Dia berbincang dengan perempuan Samaria. Saya bacakan dari Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Jadi ketika bincang dengan perempuan Samaria waktu itu, ya orang perempuan Samaria berkata bahwa ya menyembah itu di Yerusalem dan sebagainya, di obrolan yang terjadi waktu itu. Tapi Yesus menegaskan bukan di gunung ini dan bukan pula di Yerusalem. Dikatakan ini bukan masalah di tempatnya di mana, bukan di dalam gereja ini atau gereja itu, bukan itu lagi. Ya, karena kita sudah kabur pemahaman kita, gereja itu kita, bukan tempat, itu gedung gereja. Bukan di dalam gedung gereja. Tidak harus di dalam gedung gereja, artinya bisa di mana saja. Bisa di rumah saudara sendiri, bisa di kantor saudara, bisa di sekolah bagi yang sekolah, bahkan di kamar saudara bisa menyembah Tuhan. Kuncinya adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi tidak bergantung dari tata ibadah, tempat, waktu-waktu tertentu. Ya, yang terpenting adalah kesungguhan hati kita di dalam menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini penting untuk kita pahami. Supaya kita jadi orang-orang yang tidak kehilangan iman dan pengharapan di saat wabah corona ini, di saat gak bisa kebaktian di gedung gereja. Jangan hilang iman dan pengharapan. Ya, murid-murid sempat kehilangan pengharapan dan imannya ketika Yesus mati dan dikuburkan. Mereka berpikir sudah selesai. Ya. Tetapi kemudian Yesus bangkit dan Dia menyapa, ya, menampakkan diri kepada murid-murid sehingga iman murid-muridnya bangkit kembali. Nah, jadi dari hal itu kita bisa mengerti bagaimana situasi keadaan bisa membuat orang lupa dengan Tuhan. Termasuk dalam hal ini adalah menyangkut ibadah kita. Ibadah kepada Tuhan di mana saja bisa. Yang penting hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih di situasi yang tidak memungkinkan untuk ibadah bersama-sama. Kita berdoa saja supaya segera bisa lagi. Karena memang dengan kebersamaan kita akan lebih bisa saling membangun, saling menguatkan. Itu juga baik, tetapi saat ini kita belum bisa karena situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang gak kalah penting sekarang adalah, ya, dengan kejadian-kejadian ini kita diingatkan, inilah akhir zaman. Supaya kita justru dalam situasi ini punya kesempatan lebih untuk dekat dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman, di mana akan datang masa kesusahan. Ya, bisa jadi saat ini, waktu ini, ya, di mana kita mengalami kesusahan yang luar biasa. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi, firman Tuhan tidak pernah dibatalkan. Firman Tuhan tetap berlaku. Ketika Dia berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, maka sungguh Tuhan menyertai kita termasuk saat ini. Mari kita kuatkan hati, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena tidak lama lagi Dia mau datang. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Ya, karena Dia sendiri berjanji. Ya, jangan lupa. Kayak murid-muridnya lupa, Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, akan disalibkan, dikuburkan, bangkit kembali. Tapi mereka nggak ingat akan perkataan Yesus itu. Ingat juga perkataan Yesus yang berikut ini. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini bicara tempat apa toh? Surga. Yesus pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat. Setelah disediakan tempat, Dia akan datang kembali. Ya, karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia ingin supaya tempat di mana Dia berada, kita pun juga berada. Artinya kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ini janji Tuhan. Dalam setiap ketakutan, kekhawatiran, ingat janji Tuhan. Oh, Tuhan begitu baik. Di dunia ini orang Jawa bilang mau mampir ngumpi. Cuman sebentar, habis ini kita lanjutkan kemana? Tujuan kita adalah tempat yang kekal, yaitu surga.
surga. Jangan kita berhenti di dunia. Sehingga ketakutan yang kita alami di dunia ini sungguh tidak mengerjakan keselamatan. Ketakutan di dunia ini justru menghalangi kita untuk melanjutkan perjalanan kita yang sesungguhnya, yaitu menuju surga nantinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 juga dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nih, malaikat Tuhan mengingatkan mereka bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti naik. Artinya tidak Natal lagi, tidak lahir lagi, tetapi dia akan turun dari langit. Nah, ini penting. Makanya sekarang banyak fenomena penglihatan atau apalah ya, awan berbentuk apa segala macam. Ya, ambillah pelajaran bahwa memang dia akan datang dari langit. Ya, seperti waktu dia naik ke surga. Kita menantikan waktu itu. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Tetapi kalau zaman dulu saja waktunya semakin dekat, apalagi sekarang sangat-sangat dekat. Jangan sampai hilang iman dan pengharapan. Tetap kuat, tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Jangan sampai kita hilang pengharapan. Karena kalau kita sudah nggak punya pengharapan lagi, maka kita seperti orang yang mampir ngombe tadi, ngombe terus lanjutkan perjalanan. Berhenti sehingga tujuan kita, yaitu kehidupan yang kekal di surga, nggak tercapai. Jemaat dikasih Tuhan, pesan Paskah untuk kita di tengah situasi wabah corona ini, jangan lemah, jangan jadi kendor, kuatkan iman dan pengharapan kepada Tuhan, terus makin hari makin cinta Tuhan, baca, perkatakan, renungkan dan lakukan firman Tuhan, itu penting. Kenapa? Karena itu semua yang meneguhkan, menguatkan kita. Firman Allah berkata dalam Roma pasal yang ke-10, saya akan bukakan. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya iman ini terus timbul, dengar firman. Perkatakan firman sampai telinga didengar. Ucapkan, bangun iman. Sehingga ketika menghadapi kesusahan, kesesakan, dalam pergumulan, dalam beban berat, dalam kesulitan, kita ingat firman, maka iman kita tetap kuat. Belajar dari kesalahan wanita atau perempuan-perempuan dan juga murid Yesus. Yang mana ketika Yesus ditangkap, mereka semua tidak ada yang mendekat. Semuanya kocar kacir. Bahkan Yesus sudah dikuburkan, mereka semua tetap hilang pengharapan. Nggak ingat lagi akan firman, nggak ingat lagi perkataan Tuhan. Inilah yang terjadi. Makanya kita belajar dari semua itu. Terus perkatakan dan dengarkan firman Tuhan. Renungkan itu supaya kita ingat dan iman kita terus teguh dan kuat di dalam Tuhan. Itulah yang terjadi bagi kita, yaitu apa? Menjaga hati, menjaga iman, menjaga pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak lama lagi dia akan datang. Saat dia datang, adakah iman di bumi ini? Ada begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan iman. Bahkan kemarin saya singgung juga, ya, seperti Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Di akhir zaman akan ada murtad, ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ini perkataan firman Tuhan. Ya, karena itu kita jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti itu. Tetap kuat, jaga iman, jaga pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu walaupun gak bisa kebaktian, ya, di rumah tetap bisa live streaming seperti ini dan bersama keluarga muji menyembah Tuhan. Ini penting untuk menjaga iman kita. Karena kalau kita nggak menjaganya, nanti yang terjadi adalah tidak sedikit dari gereja Tuhan karena lama nggak ibadah, akhirnya justru lupa dengan Tuhan. Ketika ada masalah, larinya nggak ke Tuhan, larinya ke tempat yang lain. Ini jangan sampai terjadi.
Ya, karena itu mari jaga terus iman dan pengharapan kita dalam Tuhan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Ingatlah, itu sudah dijanjikan dan Yesus menggenapinya. Nah, itu pertanda juga bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan Allah yang hidup. Kalau dia hidup, dia makanya bisa mendengarkan saudara. Karena dia hidup, dia berbicara kepada saudara dan saya. Karena dia hidup, dia memberi pengharapan. Dan dia janjikan akan penyertaan, bahkan pertolongan. Dan pada waktunya, kerinduannya adalah supaya tempat di mana dia berada, kita pun juga ada. Artinya, hidup kekal di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ayo, jangan lemah. Jangan karena keadaan jadi akhirnya takut. Hati-hati, ketakutan itu bisa menjadi pengerongrong iman. Ketakutan itu bisa menjadi pelemah iman. Orang yang ketakutan berlebihan, kalau bahasa kerennya itu parno. Apa itu parno? Paranoid. Nah, itu artinya apa? Takutnya berlebihan. Bahkan kadang-kadang gak masuk akal. Hati-hati. Kalau sampai itu terjadi, wah, saudara, imannya dipertanyakan. Kalau kita punya iman, sekalipun kita bukan yang ngawur, misalnya nggak boleh keluar kumpul-kumpul, kita nekat misalnya, terus diserukan supaya physical distancing, ya, jadi nggak boleh bersentuhan, ya, harus jaga jarak, nekat misalnya, suruh pakai masker, nekat nggak pakai masker misalnya, alasannya aku nggak takut, itu namanya mencobai Tuhan, saudara. Karena Tuhan dah kasih hikmat kepada kita supaya kita bijaksana menghadapi setiap keadaan. Tetapi juga jangan parno, jangan berlebihan, akhirnya kita jadi orang yang tidak punya pengharapan. Tuhan, hidupku kok kayak gini. Jangan. Percaya janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan supaya meneguhkan iman kita dan pengharapan kita. Saat lemah, saat takut, saat khawatir, saat cemas, berseru kepada Tuhan. Baca firman-Nya, perkatakan, aku percaya janji-Mu Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau menyertai aku, Engkau gak meninggalkan aku. Terus perkatakan itu. Biarkan telingamu mendengar. Lama-lama timbul iman. Iman kuat itu bisa mengalahkan segala penghalang di depan kita. Amin. Saya tidak akan panjang lebarkan lagi. Poinnya, pesan Paskah tahun ini. Di tengah keprihatinan bangsa dan negara kita menghadapi wabah corona. Tetap jaga iman kita kepada Tuhan. Tetap jaga kedekatan kita dengan Tuhan. Bahkan buat hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan terpaku dengan istilahnya kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau berdoa harus begini, harus di sana, harus di sini. Tidak. Dimanapun kau bisa lakukan. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan itu kunci terpenting. Ya, penyembahan, doa pribadi dengan Tuhan itu yang terpenting. Itu yang dilihat Tuhan. Ingat bahwa keselamatan itu tidak bersifat korporat. Aku dengan ikut kelompok itu pasti sak kelompok diselamatkan semua. Tidak. Masing-masing pribadi kita itu akan mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan itu masing-masing, ya, kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Amin. Ayo, saya mengajak kita semua, semangat. Yang sudah mulai lemah, ayo semangat lagi. Ngapain? Ya, kita punya Tuhan yang hidup kok. Ya, jangan takut, jangan jadi lemah. Lah besok aku gimana? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu. Ya, dan jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu. Dikatakan oleh Tuhan, andalkan Tuhan supaya diberkati Tuhan. Amin. Ayo, saya mengajak kita semua. Ini kesempatan yang baik untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan selalu ingatlah Dia dengan segala firman-Nya, bahwa Dia menggenapi setiap apa yang difirmankan. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Renungan Paskah, renungan firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus urapi kami semuanya, sehingga kami bukan hanya ngerti, tapi kami bisa menerapkan, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami enggak bisa tanpa Engkau. Dan kami percaya akan penyertaan-Mu, kami percaya akan perlindungan-Mu, kami percaya akan berkat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pemirsa semuanya. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, darah Yesus Kristus yang tutup bungkus hidup kami semua. Menjaga kami dari segala mara bahaya, celaka,
virus corona, dan segala sakit penyakit. Bahkan perlindungan-Mu Tuhan membuat kami aman dan tenang. Dan berkat-berkat Tuhan, jasmani, rohani, materi juga dicurahkan atas hidup kami. Sehingga di tengah kesulitan ini, kami tetap bisa bertahan, bahkan jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, selamat Paskah, maju terus dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.